baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang kami hormati Pak Ibrahim selaku kasih kurikulum dan penilaian PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku narasumber kita pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf Pak atas kesalahan teknisnya Pak. Jadi ini kegiatan kita agak terlambat sebentar. Yang seharusnya kita mulai pada pukul 2 sudah lewat 12 menit, tapi tidak apa-apa. Nanti kita mundurkan saja waktu selesainya. Untuk kegiatan kita pada hari ini, materinya adalah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam implementasi kurikulum merdeka di SLB Penggerak. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kasih, langsung oleh Pak Kasih Kurikulum, dan waktunya nanti sekitar 1,5 jam, kita sampai jam 3:30. Tadi kalau kita mulai jam 2 berarti karena kita sudah telat 10 menit, jadi mungkin sampai jam 4 kurang seperempat nanti Pak Kasih. Kami persilahkan Pak Kasih untuk dapat dimulai. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar Bu Eka? Bisa Pak. Ya, oke, baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung cerita kita yang terpenggal pagi tadi. Yang siang ini adalah sesinya adalah sesi materi. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menyikapi mengenai pertama satuan pendidikan penggerak ini, sekolah penggerak. Lalu yang kedua, bagaimana kita memastikan bahwa regulasi implementasi kurikulum merdeka itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ingin sampaikan hasil paparan yang kita terima dari Rakortek kemarin pada tanggal 19 Juni kemarin. Saya sampaikan kembali kepada kita semua karena ini informasi terbaru, ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahuinya. Tetapi tidak mengapa saya ingin sampaikan karena ini menjadi pengaya wawasan kita ya dalam rangka untuk memastikan kurikulum ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan paparan dari kementerian kita mengenai implementasi kurikulum merdeka. Secara secara ruhnya ada 6 strategi yang ingin kita lihat bagaimana mengembangkan kurikulum merdeka itu. Dari 6 strategi ini ada 1 poin yang menjadi kewenangan provinsi. Ini akan kita lihat nantinya bagaimana kita bisa mengembangkan, memastikan bahwa kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ini karena dia bukan PowerPoint ya, saya putar saja ya. Kita ingin mengetahui bagaimana strategi implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, lalu bagaimana rasionalisasi strateginya, yang ketiga bagaimana peran dinas. Nah, ini. Jadi ada yang poin ketiga ini bagaimana peran dinas dalam melakukan inovasi dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka ini. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa di kurikulum merdeka ini ruhnya adalah menitik beratkan bagaimana siswa belajar dengan enjoy, gitu kan? Bagaimana siswa belajar dengan nyaman, dengan berprinsip kepada pembelajaran yang holistik, bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, di mana merdekanya? Merdekanya adalah pertama kita selaku guru diberi kebebasan untuk mendesain program pembelajaran. Yang selama ini kita mengenal bahwa suatu proses pembelajaran itu hanya terpaku di ruang kelas, gitu kan?
menyetop waktu di ruang kelas. Nah, yang hal ini sudah mulai ditinggalkan. Tentu di beberapa negara kita juga melihat beberapa perkembangan pendidikan di negara lain. Mereka itu begitu atraktif, begitu bebas mengembangkan kemampuan inovasi mereka tanpa disekat dengan aturan-aturan yang kuat. Nah, di semangat dan spirit kurikulum merdeka ini kita juga mengacu ke sana. Jadi dimanapun siswa berada di lingkungan sekolah bisa dijadikan tempat belajar, tidak hanya di kelas, ya kan? Maka di situ ada proyek pembelajaran. Bagaimana kita mengajak anak-anak didik itu berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, di kurikulum merdeka ini ada beberapa tahapan yang ingin kita sampaikan. Pertama, sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah sekolah penggerak, kita sudah dituntun, Bapak Ibu sekalian, dituntun bagaimana bentuk perencanaan pembelajaran, bagaimana bentuk alur pembelajarannya, bagaimana bentuk asesmen yang ingin kita lakukan. Nah, semuanya ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah mengakses semua platform Merdeka Mengajar ini? Halo? Para peserta kita di Almuis ini sudah mengakses platform Merdeka Mengajar? Sudah, Pak. Oh, sudah, alhamdulillah. Sudah. Jadi kalau sudah selesai mengakses, berarti saya tidak perlu banyak bercerita. Saya yakin percaya kita semua sudah memahami dengan baik, ya. Karena penguncinya adalah kalau kita mengaji kan ada Al-Qur'annya, itu kan. Nah, kalau kita di kurikulum Merdeka ini, itu bukunya adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, buku kuningnya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Disitulah semua kumpulannya. Nah, yang kedua, yaitu BIMTEK melalui mengaktifkan partisipasi pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem komunitas belajar. Nah, kemarin kita sudah diminta, apalagi yang sekolah penggerak, sudah harus mendaftar sebagai komunitas belajar. Saya yakin dan percaya di Almuis juga sudah ya. Sudah Bu Eka? Untuk masuk menjadi komunitas belajar? Kayaknya belum, Pak. Nah, belum. Nah, Belum. kalau belum, berarti ini tugas kita. Ya, ini tugas kita. Jadi, ketika kita sudah masuk pada platform Merdeka Mengajar, langkah berikutnya adalah kita membentuk komunitas belajar. Yang dulu yang kita sebut sebagai MGMP, gitu dah. Lalu ada yang lain-lainnya. Nah, di komunitas belajar saya ingin gambarkan hanya sekilas saja seperti apa bentuk komunitas belajar itu. Jadi di komunitas belajar itu ada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kita Bapak Ibu sekalian berkumpul dalam satu ruangan, ya, dalam satu ruangan mungkin dalam laboratorium atau di dalam ruang pertemuan. Jadi ketika sehabis mengajar kita berbagi pengalaman kita masing-masing waktu mengajar di kelas tadi. Nah, ini kita bentuk komunitasnya, ya. Nah, di dalam pelaksanaan di komunitas itu mungkin ada yang ingin memaparkan satu kegiatan pembelajaran dia di kelas, gitu. Yang lain memberikan artisnya, memberi penguatan dan semacamnya. Jadi kita memberikan pengalaman terbaru kepada rekan-rekan yang lain. Kalau di dalam bahasa metode mengajar itu ada kita kenal istilahnya tutor sebaya, begitu kan? Nah, tutor sebaya. Jadi sesama kita memberikan pemahaman, pemandangan dan segala macam. Artinya tidak ada yang merasa lebih baik, gitu kan? Tidak ada yang merasa lebih tidak baik, tapi kita adalah setara dalam melihat sebuah proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, pelatihan guru secara partisipasif menggunakan teknologi.
Jadi pelatihan-pelatihan termasuklah yang ini bisa kita gunakan di dalam komunitas belajar itu, ya bisa kita gunakan dalam komunitas belajar. Jadi Bu Eka, Ibu Pepsek dan Ibu-ibu Ketua Yayasan dan lain-lain, kita ini bukan berhenti pada hari ini. Jadi kita membuat pertemuan seperti ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Tetapi ini awal kita merancang pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya bisa saja di antara kita ada yang menjadi narasumber dalam satu ruangan, gitu kan? Atau bisa saja kita mengundang partisipan lain yang bisa memberikan penguatan tentang seperti apa pelaksanaan kurikulum merdeka itu. Ini yang harus kita kembangkan terus. Jadi sekolah sudah punya rencana induk bahwa dalam tahun 2022-2023 besok, ya kan, pelatihan yang ingin kita laksanakan untuk penguatan kurikulum merdeka adalah pelatihan ini. Mungkin pelatihan mengenai metode pembelajaran, setelah metode pembelajaran, bagaimana kita melakukan asesmen, begitu kan? Bagaimana kita melakukan asesmen, lalu ini kita kumpulkan semua, kita lihat, kita evaluasi seperti apa teknis pelaksanaannya. Apakah sudah sesuai dengan koridor yang sudah digambarkan, apa belum, gitu kan? Nah, ini kita evaluasi secara bersama. Lalu yang kelima adalah pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan. Pelibatan masyarakat ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi kan ada komite sekolah, kan? Nah, komite sekolah ini perlu kita cerahkan, perlu kita beri pandangan kepada para komite ini agar dia memahami juga tentang seperti apa siklus kurikulum merdeka itu. Nah, jadi nanti jangan ketika kita mengajak anak murid kita keluar kelas untuk belajar untuk melaksanakan proyek, atau ribut masyarakat setempat kan? Lah bagaimana sekolah yang belajarnya kok di luar duduk-duduk di bawah pohon gitu kan? Nah, jadi padahal itu adalah proyek pembelajaran gitu kan? Proyek pembelajaran yang ada pada kurikulum merdeka itu. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ada strategi. Bagaimana strategi? Ini khususnya kementerian kita dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini yang saya sampaikan tadi, ada 6 strategi atau dukungan. Strategi pertama adalah guru dan kepala sekolah belajar mandiri, platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah masuk kepada slot PMM tadi, Bapak tidak boleh lengah, ibu-ibu tidak boleh lengah, karena informasi ini kan berkembang terus, kan? Berkembang terus, dia dinamis, gitu kan? Dinamis. Jadi setiap saat itu informasinya berkembang seperti apa kurikulum merdeka itu. Nah, kita tidak boleh ketinggalan. Memang saya tahu bahwa kadang-kadang waktu kita tidak sempat untuk membuka internet ini, kan? Tapi setidaknya mungkin dalam satu hari itu minimal ya adalah kita melihat informasi-informasi berkembang tentang masalah kurikulum ini. Lalu yang kedua, strategi yang kedua adalah guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Saya yakin dan percaya kita juga sudah mengikuti ini. Ya, di YouTube itu saya lihat di YouTube itu banyak sekali konten-konten berkaitan dengan masalah kurikulum merdeka ini. Nah, yang kita lihat adalah konten yang dikeluarkan oleh kementerian kita, gitu kan? Kementerian kita sebagai rujukan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sampai saat ini kita kan belum ada bukunya ini, ya kan? Belum ada buku seperti apa buku kurikulum merdeka. Nah, informasi terbaru kan belum rilis ini. Informasi terbaru, sekolah penggerak sudah harus wajib menambah satu mata pelajaran baru, katanya kan, mata pelajaran pendidikan Pancasila, gitu kan? Ini informasi terbaru, pendidikan Pancasila. Nah, ini melalui webinar kita tahu informasi seperti apa. Nah, yang ketiga, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tadi bahwa komunitas ini bukan untuk orang yang punya kelebihan, tidak.
tetapi di situ ada kesetaraan. Kepala sekolah bisa masuk di situ untuk melihat, ikut belajar bagaimana kurikulum merdeka itu secara substansinya seperti apa, gitu kan, dan lain sebagainya. Yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Nah, kalau kita narasumber yang sudah direkomendasikan oleh kementerian itu kan ada di BBPMP seperti Bu Nenden tadi kan, fasilitator. Lalu ada kawan-kawan kita yang sudah menjadi kapten, kan? Kapten, bisa memberikan informasi-informasi aktual tentang pengelolaan kurikulum merdeka itu. Nah, ini bagian dari narasumber. Atau rekan-rekan kita yang sudah mendapat pelatihan lebih tentang implementasi kurikulum itu bisa kita juga jadikan narasumber untuk pengayaan wawasan kita. Nah, yang kelima strateginya adalah guru dan kepala sekolah memaparkan pusat layanan bantuan helpdesk. Bapak Ibu, waktu kami rakor kemarin kita dipesankan, misal Ibu Kepsek ini ada masalah tentang pelaksanaan kurikulum merdeka ini, tidak bisa kita mendapatkan jawabannya, gitu. Kita sudah cari fasilitator untuk bisa memberikan bantuan menyelesaikan persoalan, tetapi kita belum puas. Kita boleh menanyakan, Bu, kepada bantuan helpdesk ini. Ya, kita menanyakan di situ pasti dijawab, Bu. Ya, sesuai dengan informasi yang kita terima kemarin itu, apapun persoalan berkaitan dengan sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka ini semuanya bisa disampaikan melalui strategi yang kelima ini. Jadi Bu Eka selaku kasih kurikulum, wakil kurikulum, gitu kan? Nah, ada persoalan mengenai implementasi ini yang agak rancu pemahamannya segala macam, tidak menemukan jawaban yang valid dan tepat, Ibu bisa berkunjung ke helpdesk ini. Ya, bisa ke helpdesk. Lalu yang keenam, guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan. Mitra pembangunan, Bapak Ibu sekalian, ada NGO swasta yang berkedudukan di Jakarta, tetapi dia fokus kepada pengembangan pendidikan. Jadi masing-masing provinsi ada yang berkontribusi bagaimana membangun pendidikan itu. Nah, kita juga ada. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ekosistem, saya kira ini jejaringnya Bapak Ibu. Seperti apa ekosistem yang berkembang di dalam pengembangan implementasi kurikulum merdeka. Kita lihat ada pusat, ada UPT. UPT ini kan di LPMP Bapak Ibu sekalian, ya. LPMP ada Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Komunitas Belajar, Penyediaan Narasumber, dan Mitra Pembangunan. Ini saling berkontribusi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di sekolah mesti harus kuat, ya, solid, itu kuncinya. Jadi harus solid dan tidak boleh seperti saya sampaikan tadi ada tafsiran yang bermacam-macam tentang kurikulum merdeka ini, sehingga melemahkan kita, begitu kan? Nah, ketika kita satu paham tentang pemahaman tentang kurikulum merdeka ini, saya percaya kita bisa lebih kuat. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, bisa saya tampilkan. Ini bisa nampak ya? Iya Pak Ibrahim, untuk share screen-nya mati Pak. Oh mati ya? Mungkin bisa diulang Pak. Bagaimana Bu Eka? Nampak? Sudah kelihatan Pak. Oke. Ya. Tapi mungkin bisa digeser sedikit Pak. Oh, enggak, maksudnya ke kanan apa ke kiri nih? Ke kanan. Kanan ya? Ke kanan karena agak ke tepi Pak. Ini agak ketutup ini ya? Ya.
Mungkin begitu nampak ya, satu-satu lah ya. Iya. Boleh? Sudah siap, Pak. Oke, ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit yang tadi. Yang strategi tadi sudah terbaca ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Berikut, ini Bapak Ibu, strategi pendidikan ada 6 tadi. Saya kira sudah saya jelaskan ya. Lalu saya ingin menguatkan di poin yang kelima tadi, helpdesk. Pusat layanan bantuan dapat guru atau kepala satuan pendidikan akses untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat jika mendapat kendala ya. Ini bisa kita pakai. Jadi Bapak Ibu guru semua, ini adalah ikhtiar kita. Apalagi kita satu-satunya SLB, saya yakin dan percaya SMK 5 yang tempat kita asesmen kemarin kan bukan sekolah penggerak ya, Bu Eka? Bukan, Pak. Nah, bukan. Jadi jauh kita mencari informasi, kan? Jauh kita ingin mencari informasi untuk kita mendalami, menambah wawasan kita. Jadi salah satu caranya kita ialah harus kita yang bergerak lebih militan, kan? Untuk berselancar di dunia maya ini, melihat perkembangan kurikulum Merdeka itu. Nah, ini strategi pertama. Ini sudah saya lewati saja ya. Ini komunitas belajarnya. Ya, komunitas belajar, Bapak Ibu bisa mendaftar, nanti ada linknya. Ya, Ibu Bapak bisa mendaftar ke link yang sudah dibuat oleh kementerian kita. Nah, bagaimana platform Merdeka Mengajar membantu guru dan kepala sekolah satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka secara ini mandiri, Bu ya. Mengajar, coba Bapak Ibu lihat di perangkat mengajar. Saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Jadi artinya ajar Bapak Ibu tidak disusahkan lagi dengan harus memikirkan bagaimana bentuk pembelajaran ini, kan? Bagaimana membuat perangkat pembelajaran ini. Nah, kalau ibu sudah masuk kepada PMM ini, ya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa mengakses ini, bisa mengakses 2.000 referensi untuk bahan ajar. Nah, karena kita hari ini belajar mengenai bagaimana cara menyusun modul, kan? Ya, KWSP tentang modul, di sini juga sudah ada, Bu. Lihat Bapak Ibu sekalian, ada modul ajar, modul project, buku siswa berbasis kurikulum Merdeka. Jadi sangat lengkap sekali Bapak Ibu sekalian bagi kita. Tentunya ini bisa terjadi kalau ada nawaitu yang kuat, gitu kan? Ada nawaitu kuat, kita ingin belajar dengan baik. Jadi kata orang-orang itu long life education, gitu kan? Jadi kalau belajar itu tidak mengenal batas usia lah, ya. Jadi model Ibu Zurmiati, ya boleh Bu Zur. Apa kabar Bu Zur? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Yang keempatnya ada asesmen. Coba kita lihat asesmen. Nah, membantu guru melakukan analisis awal literasi dan numerasi dengan cepat, ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang harus kita kembangkan di dalam mengapa harus melalui platform? Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pertama, setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Jadi tidak ada generalisasi. Tidak ada penyamaan kompetensi. Nah, misalnya begini. Ada satu orang yang pintar, maka yang lain juga dianggap pintar.
ada satu orang yang kurang berpengalaman, maka yang lain juga dianggap kurang berpengalaman. Ini stigma, dengan stigma. Nah, yang sekarang tidak seperti itu. Nah, belajar sesuai dengan kemampuan kita. Setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berjejaring. Jadi sekolah penggerak ini, Bu, ya, seluruh Indonesia ini sudah bisa berhubung. Jadi Al-Muiz jangan merasa sendiri loh. Ya. Aduh, kami ini di provinsi ini hanya satu aja, sendiri saja kami ini. Sedih jadinya kan? Sedih. Padahal lain ada 18 sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak. Bagaimana ini? Jangan. Karena seluruh Indonesia sudah terkoneksi Bapak Ibu sekalian, ya, terkoneksi dengan sekolah penggerak. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin mengunduh platform tadi sudah, ya. Ini juga untuk mengunduh aksesnya juga bisa dilihat di nanti file ini sudah bisa diakses di situ ya Bu Eka. Mana Pak? File yang saya sajikan bisa diakses ya. Oh, bisa dikirim linknya. Oh, nanti saya kirim ya. Oke. Yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum secara webinar. Tadi penjelasan yang tadi. Nah, ini bentuk webinarnya Bapak Ibu sekalian. Ini banyak di YouTube ini. Ya. Jadi yang ibu-ibu buka HP itu jangan buka Shopee terus, Bu, ya. Jadi sesekali kalau 2 jamnya Shopee, ya minimal 1/4 jamnya kita buka sesi webinar YouTube-nya, gitu kan, nambah kepuasan kita. Nah, ini banyak sekali di YouTube, ibu-ibu ya, bisa kita lihat di YouTube kita. Ini sesi webinarnya ya, di YouTube bisa ditonton, lalu di PMM juga bisa ditonton. Yang ketiga, guru kepala sekolah belajar komunitas. Ini saya dikit saja lah ya. Kita sampai 3:30 ya Bu Eka? Iya Pak. Jam 4 kurang 1/4 Pak. 3:4. Saya pengen ada interaktif nantinya ya. Kalau ada yang mau bertanya jawab ya. Ada 3 jenis komunitas belajar. Ada komunitas belajar dalam satuan pendidikan, ada komunitas belajar antar satuan pendidikan, ada komunitas belajar daring. Nah, kalau dulu kita mengenal MGMP, berarti dia komunitas antar satuan, kan? Antar satuan pelajaran yang kita namakan MGMP. Nah, yang sekarang ini komunitas belajar dalam lingkungan kita sendiri, ada komunitas belajarnya antar satuan pendidikan yang kita sebut dulu sebagai MGMP, mata pelajaran dan sebagainya, dan ada juga komunitas belajar secara daring. Nih, apa yang bisa kita lakukan dalam komunitas belajar? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat dari sajian sederhana ini, bahwa kita bisa melakukan berbagai macam hal ya di dalam komunitas belajar. Belajar bersama melalui PMM, lalu yang kedua lokakarya in-house training. Nah, yang ketiga membuat best practice. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal lah best practice ya, tulisan-tulisan terbaik yang bisa kita sajikan. Di kurikulum 2013 dulu juga pernah disajikan tentang best practice. Best practice ini kan salah satu metode mengajar ya, salah satu metode mengajar tentang bagaimana memberikan materi pembelajaran dengan baik dan cepat kepada anak didik kita. Nah, yang asesmen juga ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini fitur komunitas belajar di OMM. Ini bisa dilihat nanti ya,
ini tidak bisa saya buka. Nah, yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik, baik narasumber yang sudah direkomendasikan, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, siapa yang bisa menjadi narasumber? Guru yang telah memiliki praktik baik. Nah, kawan-kawan kita yang 5 orang tadi, yang sudah mendapat pelatihan dengan baik, bisa kita jadikan narasumber. Menjadi narasumber bukan berarti kita menjadi orang yang terhebat, tidak. Tetapi menjadi narasumber adalah berbagi pengalaman, ya, berbagi pengetahuan bersama rekan-rekan kita yang lain tentang bagaimana menyusun implementasi kurikulum Merdeka ini. Lalu kepala sekolah juga bisa dan semuanya bisa yang sudah mengikuti berbagai bentuk seminar, webinar dan segala macam bisa menjadikan narasumber. Nah, ini Bu, tahapannya kalau kita ingin mencari narasumber, itu kan penyiapan bagaimana penyediaan narasumber. Ini tugas kementerian lah, ya, kita lewatkan saja. Guru help desk. Nah, ini caranya Bu. Ya, jadi kalau kita ada yang ingin kita chat, ingin kita cari tahu tentang mengenai kurikulum Merdeka secara gamblang, secara menyeluruh, ini nomornya Bu. Ya, ini nomor kontak WA orang ini yang mengelola helpdesk ini. Bapak Ibu bisa berkunjung setiap waktu, ya, berkunjung setiap waktu melalui talian online pada nomor WA ini, ya, bisa saja mengenai program sekolah penggerak, bisa saja implementasi kurikulum Merdeka, bisa saja mengenai penyusunan datanya, bisa ditanyakan di helpdesk ini. Jadi kita tidak boleh memikir sendiri, Ibu ya, Bapak, tidak boleh berhayal sendiri. Nah, harus ada berkomunitas dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh-contoh lah, ya, contoh-contoh cara-cara kita menanyakan pada helpdesk. Kita ingin bertanya pada helpdesk, ya, formatnya seperti ini, diisi di tetes penanya, provinsi, dinas pendidikan, sekolahnya apa, dan segala macam, ya. Ini nanti saya share ya, saya share ke Ibu Eka ya materi ini. Nah, untuk memajukan, kita lewati saja. Ini yang keenam Bapak Ibu sekalian, guru dan kepala sekolah bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ini yang saya sampaikan tadi, yang akan mendampingi Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak dari mitra pembangunan. Dia akan datang nanti Bu, ya, Bu Eka dan Ibu kepala sekolah, ibu-ibu sekalian, dia akan datang ke sekolah Ibu nanti, dia akan bertanya, Bapak Ibu, apa yang bisa kami bantu untuk memastikan implementasi kurikulum Merdeka ini bisa jalan dengan baik. Nah, Ibu sampaikan nanti apa yang Ibu butuhkan, ya. Mereka sudah mandiri, ya, sudah mandiri. Apa yang ingin dibutuhkan di situ. Ini peran dia, Bapak Ibu, ya, peran dia. Kalau dia pemerintah daerah, ini kalau mitra pembangunan terhadap pemerintah daerah, kerjanya ini Bu. Kalau dengan satuan pendidikan, ini dia Bu. Jadi tugas mitra pembangunan ini, kalau dia di satuan pendidikan, membantu proses penerapan IKM, mendorong penggunaan PMM. Jadi dua inti kegiatan ini yang menjadi tanggung jawab mitra pembangunan, dia akan mendampingi kita nanti, ya, dampingi kita. Apa saja kebutuhan kita mengenai untuk dua hal ini, mereka akan penuhi, ya. Untuk komunitas belajar, kalau Bapak Ibu sudah membentuk komunitas belajar dan sudah mendaftar ke kementerian, Ibu bisa masuk kepada link mitra pembangunan. Ini bisa dilakukan ini, ya. Mereka bisa melakukan ini, membantu aktivasi kementerian, membantu menyediakan narasumber. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya,
tugas mitra pembangunan yang mendampingi kita. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, yang jelas kita dituntut seperti apa menyusun ini sebenarnya. Enak. CP, ATP, kan itu yang inti dari semua informasi kurikulum Merdeka ini, bagaimana implementasinya, menyusunnya bagaimana, merencananya bagaimana, melaksanakannya bagaimana, lalu melakukan asesmen bagaimana. Itulah yang menjadi inti dari semua yang ingin kita bicarakan, baik yang Ibu terima dari awal sampai di akhir, itulah yang ingin kita ketahui. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, khusus Dinas Pendidikan, saya ingin sampaikan kepada kita, khususnya di kita bidang PKLK, kita sudah menyusun roadmap, ya, roadmap rencana program ke depan, bahwa kita melalui kurikulum akan melakukan pendampingan secara kontinu pada sekolah penggerak, ya, dan sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum secara mandiri. Kita kan ada satu sekolah ini yang melaksanakan kurikulum mandiri, jadi SLB Negeri Muara Jambi, ya, SLB Negeri Muara Jambi ini melaksanakan kurikulum mandiri dia. Jadi mandiri ini dia tidak mendapat bantuan pelatihan dari pemerintah. Itu bedanya dengan kita, ya. Jadi kalau kurikulum mandiri ini dia memang mandiri, Bapak Ibu sekalian, mandiri dia, membiayai prosesnya mandiri, segala macam mandiri, tidak dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, tugas Dinas Pendidikan melalui bidang PKLK melakukan pendampingan, sejauh mana proses perencanaan untuk penguatan kurikulum Merdeka ini sudah disusun oleh sekolah, gitu kan? Sekolah. Kita akan melakukan pendampingan. Apa yang ingin ibu bapak kejar dalam implementasi kurikulum kurikulum Merdeka ini. Nah, ini yang harus sama-sama kita bangun. Dan saya selaku kasih kurikulum, Bapak Ibu sudah menyusun roadmap bagaimana guru-guru kita harus dikayakan dengan banyak pelatihan, ya kan? Pelatihan tentang penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Karena dia barang baru, maka harus rajin-rajin mengajar, gitu kan? Harus rajin-rajin mengaji, ya, gitu kan? Mengaji itu di pelatihannya, gitu kan? Kita mendapatkan ilmu baru terus dari para narasumber, sehingga kita menjadi lebih kuat dan lebih yakin dalam melaksanakan tugas kita dalam sehari-hari. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada sesi kita ini, dan mungkin ada tanya jawab yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Eka. Silakan Bu Eka. Terima kasih Pak Ibrahim. Rekan-rekan guru semuanya, tadi itu ada pemaparan dari Pak Ibrahim tentang kebijakan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak, tapi secara umumnya di Provinsi Jambi. Tadi kata Pak Ibrahim akan ada pelatihan-pelatihan, ya Pak ya, yang insya Allah akan diadakan ke depannya untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka kita ini. Mungkin untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Atau mungkin yang pertama kita kasih kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Kasih. Bu Wima. Bu Wima. Mungkin lagi gangguan jaringan, Pak. Di Kerinci sedang gangguan jaringan, Pak, dari tadi. Karena banyak panen tadi, nak.
Tapi mungkin boleh dari saya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ya, silakan, Bu Eka. Baik, Pak. Mungkin ini sedikit tentang implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan ini. Terkait ini, Pak. Kalau dari bidang kurikulum itu, kebetulan saya ya di bidang kurikulumnya, Pak, di sekolah. Terkait dengan kalau di K13 dulu kan Pak itu ada PPK dan literasi ya Pak. Ya. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kami tetap adakan seperti program literasi atau PPK gitu Pak. Tetapi apakah itu tetap dinamakan PPK dan literasi Pak atau itu bisa jadi di P5 Pak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak, terkait PPK dan literasinya, gitu, Pak. Kemudian, Ya. sebenarnya ini dulu sudah pernah kami tanyakan, Pak, ke fasilitator, tapi mungkin jawaban Ibu fasilitator kemarin sudah dijawab, tapi kami mungkin ingin lebih legalitasnya dari dinas, gitu ya, Pak. Terkait dengan peserta didik kami, karena dalam implementasi kurikulum Merdeka ini kan kita menggunakan PASE ya Pak. Ya. Nah, jadi kemarin itu waktu kami di Diklat PKP itu kami ada menanyakan gini Pak. Misalkan PASE ini kan memang menyesuaikan dengan peserta didiknya. Kalau di SLB kan biasanya kebanyakan itu disesuaikan dengan usia mental mereka. Tetapi kan ada nanti kalau seperti di kelas A, B, dan tunadaksa ringan yang tidak ada hambatan intelektual, fase mereka ini misalnya mereka sekarang ini ada satu kasusnya di sekolah kami, Pak. Ya. Ya ini di kelas 4 sekarang. Tetapi sebenarnya dia kelas 6 gitu, Pak. Fasenya bisa kita samakan dengan kelas 6 gitu, Pak. Kemarin kami tanyakan ke Ibu fasilitator, apakah kami bisa menaik kelaskan dia yang seharusnya tahun ini kelas 5, tapi kami naikkan ke kelas 6 gitu. Apakah yang seperti itu bisa, Pak? Secara legalitasnya gitu. Kan ini terkait ini apa ya? Ujian nasionalnya nanti, Pak. Ya. Mungkin itu saja dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya langsung saja ya, biar jangan lupa. Baik Bu Eka, mengenai di K13 ada literasi, gitu kan? Jadi saya yakin percaya bahwa literasi yang ada makanya disebutkan di awal adalah kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Dia tidak menghilangkan nilai kurikulum 2013 yang sudah dibangun, karena di 2013 itu sudah kuat literasinya, kan? Sudah kuat sekali literasinya. Di kurikulum Merdeka ini justru dibangun kembali supaya lebih kuat literasinya. Kenapa? Karena melalui literasi inilah kita ingin melihat seperti apa kompetensi anak didik kita, begitu kan? Kompetensinya seperti apa, literasi dan numerasinya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan literasi dan numerasinya menjadi hal yang pertama yang harus kita lihat, kan? Nah, seperti di kurikulum 2013, literasi itu juga menjadi hal yang penting. Ya, literasi itu menjadi hal penting. Jadi menurut hemat saya tidak mengapa ini diteruskan, ya, diteruskan karena ini adalah praktek baik, Bu, ya, praktek baik seperti yang didengung-dengungkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi kalau yang namanya praktek baik ini harus selalu dibawa terus, kan? Praktek baik ini. Karena inilah yang membuat perubahan. Kalau tidak ada praktek baik, mustahil kita bisa bergerak menjadi lebih baik, gitu kan? Dengan praktek baiknya kita bisa menjadi lebih baik. Lalu yang kedua mengenai masalah literasi yang apakah semuanya yang kita lakukan literasi bisa dijadikan proyek, gitu kan? Sebenarnya di kurikulum Merdeka ini proses belajar itu memang berbasis proyek lah semuanya. Karena kita apa? Karena kita melihat
ingin mengetahui secara detail, kalau dulu di kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya, dia lebih kepada tekstual. Mana tekstual? Misal, bagai anak seorang murid, katakanlah murid, dijelaskan bagaimana cara membuat kecambah, begitu dah, membuat kecambah. Caranya begini, caranya satu, langkahnya begini, duanya begini, tiganya begini, begitu kan? Ini pada yang lalu. Nah, sekarang di implementasi kurikulum Merdeka ini, dia muatannya tetap itu, tetapi anak ini diberi keleluasan untuk membuktikan sendiri, mengalami sendiri prosesnya. Oh, ternyata untuk membuat kecambah itu prosesnya kita harus cari dulu bahannya ini, mereka cari, gitu kan? Lalu buat prosesnya begini sampai selesai, sampai pengamatan, sampai kalau memang itu dimungkinkan sampai distribusinya. Kalau memang dia dalam hal yang banyak, gitu kan? Tapi karena dalam belajar, saya kira dikit cukup. Nah, intinya adalah memang setiap proses pembelajaran itu adalah proyek, ya, proyek. Karena kita ingin mengembangkan anak mandiri nih, tidak lagi berbicara mengenai konseptual saja, tapi sudah kontekstual, bukan konseptual, tetapi sudah kontekstual. Anak betul-betul diberikan kesempatan untuk berkarya sendiri, ya, berkarya sendiri. Jadi dia memang betul-betul tahu. Nah, yang ketiga mengenai fase. Kalau dulu, zaman dulu-dulunya kita ada mengenal namanya naik istimewa, gitu kan? Nah, jadi anak yang punya kelebihan, umurnya baru 7 tahun, kelas 1, ternyata sudah hafal kali sampai 10, gitu kan? Sudah bisa membaca dengan rajin, segala macam. Dan dulu tuh ada namanya naik istimewa. Dia boleh lompat naik kelas 2, gitu kan? Lompat naik kelas 2. Nah, berikut pada tahun setelah itu, di Jambi ini ada namanya kelasnya kelas akselerasi percepatan. Percepatan itu ada di SMP 7. Dulu, ya, anak yang umurnya belum harus duduk di kelas 3 SMP, katakanlah gitu, dialah duduk di kelas 3 SMP karena kemampuan akademiknya melebihi dari kawan yang lain. Percepatan dan akselerasi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ternyata pemerintah tidak melihat yang itu. Pemerintah ingin melihat proses yang ada pada siswa itu. Jadi kalau memang ada fase anaknya dia berada di kelas 5 atau kelas 4, tetapi kemampuan akademiknya dia di kelas 6, gitu kan? Seperti kita mengajar di kelas, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengajar, ada anak yang overacting atau overaktif. Kita kasih soal 5, dia dalam sekejap sudah bisa selesai. Kan melebihi kawan dia yang lain ini. Ya kan? Melebihi kawan dia yang lain. Nah, inilah bentuknya kita melakukan inovasi-inovasi pelajaran, sehingga anak yang punya kelebihan ini, dia tetap pada posisi dia, tetapi kemampuan akademisnya tetap kita bangun, gitu kan? Kita bangun. Seperti kita guru juga, di dalam menyusun perangkat pembelajaran. Misal, kalau Bapak Ibu guru hanya mampu batasnya, sudahlah saya hanya bisa sampai kepada ATP sajalah begitu kan, hanya bisa menyusun RPP sederhana saja, boleh. Tapi ada kawan yang punya kelebihan lebih, saya ini tidak puas lah kalau RPP sederhana nih. Saya pengen membuat sebuah modul, silakan. Kan begitu. Jadi diberi keleluasan dan kebebasan untuk dia membangun kompetensi dirinya. Begitu juga dengan anak. Nah, kalau anak yang punya kelebihan itu, inilah inovasi guru di kelas. Inovasi guru di kelas memberikan muatan lebih kepada anak itu, sehingga dia tidak merasa dibiarkan di kelas. Kalau anak itu punya kelebihan, harus dikasih.
dikasih muatan kelebihan materi pelajarannya supaya dia tidak mengganggu yang lain. Nah, untuk bisa menaikkan pasih dia kepada harusnya dia kelas 4 jadi kelas 6, ini yang belum ada aturan mainnya. Jadi anak didik kita dia tetap melalui tahapannya, Bu, kayak berjenjang gitu kan, berjenjang. Jadi kalau anak yang punya kemampuan lebih, itulah tugas kita guru, tetap memberikan ruang kepada dia untuk berkembang secara akademis dengan memberikan penguatan-penguatan. Jadi guru harus banyak, Bu. Guru-guru ini, Bapak Ibu guru, harus kaya dengan wawasan. Jangan sampai anak didik bertanya, guru tidak bisa jawab. Agak kacau nih. Nah, kenapa? Karena anak didik sekarang ini dia lebih cepat dari kita, Bapak Ibu sekalian. Coba kita kasih dia Android, lebih pintar dia dari kita, gitu kan? Dan segala macam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu, Bu Eka? Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari guru-guru yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kasih. Kami persilahkan. Susah loh kita ketemu dengan Pak Kasih. Saya pernah sekali ke sana. Bu Eka ya? Ya, waktu ini dulu. Waktu asesmen kemarin. ANBK. Jadi rencana bangunan baru tahun ini sudah dihuni ya? Sudah ditempati? Rencananya sudah Pak, tetapi saat ini masih ada pengerjaan itu Pak, pembangunan di sekolah, di bangunan baru. Jadi masih berantakan gitu Pak. Tapi apakah jadi kami untuk tahun ajaran baru ini kami pindah atau tidak? Mungkin itu rasa Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah silakan Bu. Ibu Eis. Mana? Ibu Kepsek. Mungkin di jaringan di Ibu Kepseknya ini bermasalah, Pak. Ya. Kalau untuk bangunan barunya, kalau kami mau Pak pindah sekarang Pak. Tapi mungkin masih dikondisikan untuk kalau untuk tanggal 18 kayaknya belum bisa kami pindah. Tapi mungkin tuh sudah 1 bulan berjalan karena pembangunannya masih berjalan gitu Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya bangunannya. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa dari kolom chat juga bisa Bapak Ibu. Iya. Atau ini Pak, ada pertanyaan titipan nih Pak. Boleh. Gurunya malu nih Pak bertanya. Pertanyaannya gini Pak. Apa sih keuntungan kami jadi sekolah penggerak ini Pak? Gitu. Karena kan ini dimulai dari bulan Mei itu kami kan udah sibuk pelatihan tuh Pak, ikut diklat PKP untuk persiapan implementasi IKM di sekolah. Jadi kan PKP-nya sendiri ada 5 orang kebetulan dari SLBL MUIS, sedangkan guru kami berjumlah sekitar 12 orang, itu pun termasuk dalam guru terapi dengan guru baru, ada guru baru 2. Memang baru masuk di bulan Juli ini. Jadi banyak guru-guru ini di sekolah nih Pak bertanya, apa sih untungnya kami ikut sekolah penggerak ini Pak? Oh kerjaannya banyak. Yang harus dibikin banyak, modul ajarnya berubah lagi gitu Pak. Mungkin itu ingin menjawab rasa ingin tahu rekan-rekan guru di sekolah Pak. Jadi supaya lebih semangat dalam menjalani ini Pak, program PSP ke depannya Pak. Iya, baik. Saya menyelami isi hati kawan-kawan semua, ya. Bagaimana kegelisahannya, bagaimana gundah gulananya, begitu kan? Saya paham. Jadi yang jelas
kan pemerintah membuat suatu program tentu sudah melalui kajian, kan? Melalui kajian yang mendalam, tentu tidak 1 hari 2 hari, gitu kan? Membutuhkan waktu yang tidak tidak ringan, gitu kan? Dan orang-orang yang terlibat pun bukan orang-orang biasa, gitu kan? Orang yang memang pakar-pakar pendidikan, yang tujuannya hanya satu saja mereka. Tujuannya satu, bagaimana pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, gitu kan? Untuk masa depan dan mampu bersaing dengan dunia luar. Nah, kebetulan menteri kita ini kan menterinya orang teknologi. Nah, gitu kan? Jadi segala sesuatu itu selalu terkait dengan aplikasi, ya, aplikasi. Nah, karena beliau dekat dengan aplikasi Gojek, gitu kan? Nah, kita paham semua. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati betul-betul bahwa cara muatan yang disajikan tentang kurikulum Merdeka melalui sekolah penggerak ini justru sebenarnya meringankan kita. Kenapa? Kalau dulu waktu saya menjadi guru dulu, ya, membuat program itu luar biasa. Perangkat pembelajarannya luar biasa. Tidak boleh ada celah kita melakukan sesuatu inovasi yang sudah ditetapkan. Kalau Bapak Ibu membuat berbeda dengan yang sudah ditentukan, Ibu salah. Tidak boleh. Nah, kalau sekarang Ibu tidak dikungkung dengan aturan. Ibu bapak tidak dikungkung dengan sistem. Yang membuat sistem dan aturan Bapak Ibu sendiri. Yang merancang proses pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya hanya jadi di RPP itu hanya cukup 3 syarat saja. Ada rencananya, ada alur pembelajarannya, ada asesmennya. Cuma itu saja RPP sederhana. Dulu kan sempat bergaung RPP 1 lembar, kan? RPP 1 lembar. Nah, itu kan RPP yang sangat sederhana sekali. Ini sangat membantu kita sebagai itu. Keuntungan apa lagi yang harus kita peroleh dari sekolah penggerak ini? Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini siap tidak siap akan berlaku pada tahun 2024. Siap tidak siap akan berlaku pada tahun 2024. Saya sampaikan kepada sekolah-sekolah kita yang lain, yang 18 sekolah itu, beruntunglah Al-Muiz. Loh, kenapa beruntung Pak Brem? Karena mereka sudah hatam duluan daripada kita. Sudah memahami duluan apa isi satuan pendidikan penggerak itu. Bagaimana kurikulum Merdeka itu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini tidak memilih melaksanakan kurikulum secara mandiri, sekolah Bapak akan ketinggalan selamanya. Kenapa? Karena 2024 kurikulum ini pasti dilaksanakan. Nah, kalau pasti dilaksanakan, berarti satu keuntungan kita yang duluan, kan? Yang sudah duluan mendapatkannya, satu keuntungan. Yang kedua, kita sudah duluan mendapatkan pelatihan, kan? Yang ketiga, kita sudah duluan mendapatkan bantuan bos kinerjanya, itu kan? Ya Bu Eka ya? Ayo, bos kinerjanya. Lalu yang berikutnya, kita diberi keleluasan untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, yang lain masih berkutat dengan kurikulum 2013, Bapak Ibu sekalian. Masih berpikir mengenai kurikulum 2013. Sementara kita sudah bergerak menuju kurikulum Merdeka. Jadi keuntungannya Bapak Ibu sekolah yang dipilih duluan, berarti Bapak Ibu sudah siap duluan
orang lain masih memandang. Ketika kurikulum 2024 ini, kurikulum Merdeka ini secara menyeluruh resmi dilaksanakan 2024, Ibu Bapak sudah siap. Ibu Bapak akan menjadi mentor. Ibu Bapak akan menjadi mentor. Di Kabupaten Kerinci itu bisa Bapak Ibu menjadi mentornya. Nah, SMK 5 itu bisa bertanya kepada Ibu itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengelola sekolah penggerak itu? Jangan main. Jadi Bapak Ibu itu semacam berlian sekarang di Kerinci. Ya. Ada lawannya. Nah, jadi oleh karena itu, Bu Eka dan rekan-rekan semua, teruslah sungguh-sungguh ya, bahwa yang dibuat ini tidak hanya sekedar cerita kosong ya, tetapi ini betul-betul murni untuk kepentingan pendidikan di negeri kita. Dan yang jelas pola pembelajaran yang diusung adalah memang bebas ya, merdeka. Sekira begitu, Baik ya? Baik, terima kasih Pak. Jadi begitu rekan-rekan guru semuanya. Jadi kesimpulan dari pemaparan Pak Kasih tadi, mau tidak mau kita 2024 implementasi kurikulum Merdeka ini sudah diwajibkan di seluruh Indonesia. Jadi beruntunglah kita karena kita telah belajar lebih dulu gitu dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak Kasih dari Ibu Nurul. Assalamualaikum Bapak yang kami hormati. Izin bertanya Bapak, Ibu sekalian, bagaimana cara kami untuk mewujudkan sekolah penggerak yang sebaik mungkin? Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan dari Ibu Nurul. Pak, kebetulan Ibu Nurul ini guru keterampilan di SLB Al-Muiz, Pak. Guru baru masuk di bulan Juli ini, Pak. Oh. Jadi masih benar-benar fresh, Pak. Oh, mantap. Bapak Ibu sekalian, saya bangga ya, terus terang saja. Kebetulan saya ini kan orang Kerinci nih, ya. Jadi saya merasa senang hati hari ini kan. Saya berbicara di hadapan saudara saya, di mana orang lain masih tertidur, kan? Orang lain masih tertidur ini. Nah, kita sudah bangun, ya, sudah melek tentang kurikulum. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan supaya kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik? Satu kata kunci, kolaborasi. Kalau kerjasamanya tidak dibangun dengan baik, mustahil kita bisa mencapai tujuan yang baik. Kalau kita tidak untuk membangun suatu yang baik, kita akan sulit untuk mencapai tujuan yang baik. Jadi itu intinya Ibu Eka dan Ibu Nurung, ya. Bagaimana menjalankan dengan baik? Harus kolaborasi. Ibu tidak bisa bekerja sendiri, ya. Tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berpikir sendiri. Maka disebutkan kita ada komunitas, ya. Kita diminta untuk membuat komunitas belajar. Jadi kalau ingin belajar sendiri, mikir sendiri, stresnya juga sendiri. Kan gitu kan? Mumetnya mumet sendiri. Nah, bagaimana caranya? Harus berjamaah. Nah, kalau kita sudah berjamaah, seberat apapun masalahnya, insya Allah bisa kita atasi. Kalau kita berkomunitas, sesulit apapun persoalannya, bisa kita pecahkan. Karena banyak orang, ya, banyak orang, banyak pandangan. Jadi itulah salah satu caranya supaya ini bisa dilaksanakan. Yang kedua, keterbukaan Bapak Ibu. Kita kan orang Indonesia nih kan orang yang lemah lembut budi bahasanya.
sopan santun tutur anunya kan, tutur katanya. Mana itu? Kalau dia nampak kawan dia yang salah, kawan dia yang kurang tepat, dia malu menyampaikannya. Tuh. Yang kedua, dia merasa bersalah kepada orang lain, merasa bersalah kepada temannya, dia tidak terbuka untuk mengungkapkannya. Ini kelemahannya. Di kurikulum Merdeka mengajarkan keterbukaan. Mana terbukaan? Saya ini kurang pandai yang ini, tolong bantu saya. Itu terbuka, gitu kan? Saya ini kok jadi sulit mengajar anak kita yang berkebutuhan ini. Ada enggak cara ya pendekatan yang tepat? Ini kita bicarakan di dalam komunitas, gitu kan? Di dalam komunitas. Nah, kalau dua hal ini sudah kita bangun dengan baik, saya yakin dan percaya kita bisa melaksanakan pelaksanaan kurikulum dengan baik. Pertama, kita berkolaborasi. Yang kedua, kita bangun sikap keterbukaan kita. Terbuka, Bu. Tidak usah lagi simpan-simpan, ada masalah. Mikir sendiri, harus terbuka. Supaya kita bisa mendapatkan asesmen dari kawan-kawan kita yang lain. Ya, jadi itu kira-kira yang saya percaya ini. Kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Ya, benar. Bu Eka. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi dari Pak Kasih. Yang paling penting itu Ibu Nurul ada dua, kolaborasi dan sikap keterbukaan. Tapi mungkin ini ada catatan dari kami Pak. Sepertinya kami punya PR ini dari Pak Kasih untuk menghidupkan komunitas di sekolah. Ya. Jadi komunitas guru di sekolah. Baik, itu nanti akan masuk catatan kami Pak. Kemudian tadi ada yang ingin bertanya. Siapa? Ya. Mohon izin bertanya. Silakan Ibu Gus dan tadi ada satu lagi Ibu Risti. Oh, mungkin Ibu Gus duluan. Silakan Ibu Gus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih semangat menikmat. Jadi sekilas tentang kurikulum Merdeka, Pak. Jadi sesuai yang kami tangkap bahwa memang untuk penyediaan perangkat pembelajarannya memang seperti sedikit ribet gitu. Mulai dari kita harus memahami dulu ini ada istilah-istilah baru ini yang berkembang. Seperti adanya CP, ATP gitu. Kita harus menyiapkan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Jadi memang dari istilah-istilah tersebut sebenarnya sudah sedikit menakutkan gitu bagi kami. Jadi yang mau disiapkan ini apa dulu gitu. Jadi mendengar untuk istilah-istilah tersebut aja sudah ada agak gentar ini kita mulainya dari mana. Jadi kebetulan saya juga kemarin ikut diklat online. Ternyata memang itu membuka pengetahuan kita bahwa itu hanya istilahnya saja kata tutornya yang berubah gitu. Pada dasarnya yang kita buat untuk perangkat pembelajaran itu adalah sama. Bahkan itu lebih singkat bahkan meneruskan dari kurikulum darurat yang COVID kemarin. Kata tutornya seperti itu. Jadi bahkan sebenarnya lebih simpel gitu. Cuma memang karena istilahnya tadi yang membuat pola pikir kita bahwa kurikulum Merdeka ini memang sangat-sangat ribet gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penerapan kurikulum Merdeka di SLB Al-Munis khususnya ini memang mau tidak mau harus kita terapkan pada tahun pelajaran baru ini. Mungkin ada dari kami ini guru kendalanya adalah
penyediaan media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Menilik dari kurikulum Merdeka ini bahwa pembelajaran itu bukan objektivisme lagi gitu, tetapi kita udah mentransfer menjadi konstruktivisme gitu ya. Jadi mau tak mau guru memang harus seperti yang Bapak sampaikan, memang harus lebih banyak belajar gitu. Karena untuk persiapan mengajar di kelas, guru memang dituntut di sini lebih bisa mengarahkan siswanya untuk mengembangkan pemikiran mereka sendiri gitu. Jadi otomatis untuk penyediaan media pembelajaran, kemudian fasilitas pembelajaran di sini harusnya memang sudah lengkap gitu untuk menunjang pembelajaran di kelas. Jadi pertanyaan kami, bagaimana mengoptimalisasikan pembelajaran di kelas sementara dengan keterbatasan media dan fasilitas pembelajaran khususnya yang ada di SLB Almis ini, Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, Pak. Itu tadi dari pertanyaan dari Ibu Gus. Mungkin satu lagi ya, Pak, dari Ibu Risti. Silakan Ibu Risti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah sekolah SLB Al-Muiz menjadi salah satu sekolah penggerak, dan kebetulan di sekolah kami juga ada beberapa guru yang lulus menjadi guru penggerak. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan program guru penggerak dengan program sekolah penggerak? Itu Pak, terima kasih. Sudah? Baik, terima kasih Bu Risti. Dua pertanyaan. Oh, maaf Bapak Ibu semuanya, sepertinya saya terlempar tadi. Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Baik, di sini tadi pertanyaannya dari Ibu Kusndarti. Yang pertama itu, bagaimana optimalisasi pembelajaran di sekolah dengan fasilitas yang terbatas, gitu Pak. Kemudian kalau dari Ibu Risti itu, apa sih perbedaan dari PSP dengan guru penggerak gitu, PGP? Karena ya Pak, di sini kami kebetulan alhamdulillah ada satu orang guru kita yang sudah lolos tahap 1 kemarin untuk GUPER, itu Ibu Sesmi Afriani. Sekarang sedang mengikuti untuk tahap 2, seleksi di tahap 2, mudah-mudahan nanti kita doakan sama-sama bisa lulus gitu Pak. Dan di sini mungkin sedikit Pak mengenai fasilitas Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan saya baru di WA oleh Ibu Kabid, Ibu Eis Pak. Jadi kata Ibu Kabid, karena beliau saat ini sedang mengikuti diklat koordinasi PMO di Medan. Jadi terkait fasilitas, ini terkait sarana prasarana, kebetulan tadi Ibu Kusndarti merupakan Wakasek bagian Sarpras di SLB Al-Muiz Pak. Jadi ada kabar gembira, mudah-mudahan ini terrealisasi. Kata Ibu Eis, SLB Al-Muiz
tahun ini akan mendapatkan bantuan peralatan TIK dari dinas provinsi. Jadi Ibu Es baru WA barusan menanyakan ketersediaan perangkat TIK karena terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan hal ini dapat terrealisasi dan mungkin dapat dipin oleh Ibu Sarpras nih, Wakasek Sarpras Ibu Gusmidarti, Bu. Jadi kita sudah punya nih, Bu. Mudah-mudahan peralatan TIK untuk tahun ini, Bu. Mungkin kita lanjutkan, Pak, untuk pertanyaan tadi dari Ibu Gusmidarti dan Ibu Risti. Oke, baik. Saya menguatkan saja dari Ibu Eka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika digulirkan sekolah penggerak ini, ya, digulirkan sekolah penggerak, yang menjadi lokus perhatian pemerintah itu bukan hanya satuan pendidikan, kan? Satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu tidak disuruh mikir sendiri, gitu kan? Tidak disuruh menghayal sendiri terhadap barang yang masih abu-abu ini, ya, masih abu-abu. Tetapi pemerintah dengan regulasinya dia akan menjembatani kepada pemerintah daerah. Jadi kewenangan itu berjenjang. Jadi di satuan pendidikannya adalah proses pembelajaran, maka dia bergerak kepada satuan pendidikan. Nah, di sisi lain penyediaan infrastruktur ini menjadi perhatian pemerintah, ya, menjadi perhatian pemerintah. Jadi pemerintah pusat itu sangat keras, Bu, ya, harus dibantu sekolah penggerak itu, jangan tidak. Nah, nanti kalau tidak dibantu akibatnya begini. Nah, berat, Bu. Jadi Bu Gus, jadi mudah-mudahan kan sekolah kita semakin lebih baik, jadinya kan, karena dengan fokus kita memang sekolah penggerak, Ibu sekalian, ya, fokus kita sekolah penggerak. Karena ini amanah, ya, amanah dari kementerian dan pemerintah bahwa tidak ada jalan lain, sekolah itu harus menjadi sekolah penggerak. Pemerintah harus bersiap, ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu mengambil sikap apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disediakan, apa yang harus disiapkan untuk keberlangsungan sebagai sekolah penggerak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka, ada bantuan, itu salah satunya, Bu. Ya, mungkin akan ada bantuan yang lain, gitu kan. Jadi Bu Gus jangan bersedih hati, jangan takut-takut, ya. Sepertinya Ibu Gus ini cemas nian nampaknya kan, enggak apa-apa lah, ya. Biasa namanya barang baru kita melihat kan agak nervous gitu kan, agak terkejut kan. Padahal konten di dalamnya kan lebih kurang lah, gitu kan. Konten yang di dalam kecil, di kamar kecil itu kan hampir mirip-mirip lah, Bu. Ya, hampir mirip-mirip lah. Nah, yang kita lihat sekarang ini kan kulit luarnya nih, merdeka katanya kan. Wah, begitu luasnya, begitu simpang siurnya informasi begitu kan. Seperti apa kurikulum merdeka itu. Nah, kalau kita sudah menyelaminya dengan baik, insya Allah justru menjadi lebih ringan begitu kan. Terkait mengenai optimalisasi pembelajaran. Saya memberikan ruang kepada Ibu seperti apa yang disampaikan oleh kurikulum merdeka. Kita diberi keleluasan Bapak Ibu sekalian. Ibu Gus, kalau ada mata pelajaran ini tidak bisa menyediakan media pembelajarannya canggih, boleh yang sederhana. Tidak mampu dibeli yang baru, boleh yang second hand. Tidak ada yang second hand, boleh yang ada di lingkungan-lingkungan kita. Itulah, Bu, kebebasan kita. Ya, kebebasan kita. Jadi Bapak Ibu guru diberi ruang seluas-luasnya untuk berinovasi. Berinovasi. Tidak harus yang baru untuk belajar, tapi yang bekas juga bisa. Jadi di samping sambil menunggu bantuannya datang, Gus, Bapak Ibu yang lain, mari kita manfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Ya,
Misal, Ibu Gus hari ini membicarakan mengenai proyek cara menanam cabai. Akan banyak alat itu. Mungkin bisa digeser ke yang lebih sederhana. Mungkin ada cara menanam pohon yang lain, tapi lebih sederhana, Bu. Kan gitu. Tidak harus menanam cabai, gitu kan? Harus menanam yang lain, atau harus membuat karya yang lain. Itu kita berinovasi. Jadi kalau dulu kurikulumnya, kalau menanam cabai harus cabai, Bu. Nggak boleh yang lain. Cabai itu. Ya kan? Kalau menanam pohon mangga, ya harus mangga. Nah, kalau mangga tidak ada bagaimana? Ya harus mangga. Nah, kan mati langkah jadinya. Kalau sekarang kalau tidak ada cabai, boleh yang lain. Yang penting proses anak didik itu terbangun, kan? Dia ikut merasakan sendiri proses yang dibangun di dalam sebuah pembelajaran. Ini saya, tapi kalau saya lihat wajah Bu Gus ini, wajahnya optimis, ya, optimis. Nah, dari senyumnya sudah optimis. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala, Bu, ya. Lancarlah semua, Bu Gus. Yang kedua, Bu Risti, perbedaan guru penggerak dengan sekolah penggerak. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini informasi yang disampaikan oleh Direktur GTK. Ya, Direktur GTK. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak. Katanya, kata beliau itu, Bapak Ibu itu boleh menjadi kepala sekolah negeri. Bayangkan. Boleh menjadi kepala sekolah negeri penggerak. Boleh menjadi pengawas penggerak. Karena semuanya diambil dari guru penggerak, Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang tidak ada pengangkatan pengawas, Bu. Karena pengawas akan direkrut dari guru penggerak. Berapa keuntungan kita, sekolah kita yang duluan ditunjuk jadi sekolah penggerak. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Mata pemerintah tertuju kepada kita. Ini salah satu keuntungan. Ini ya. Lalu sekolah penggerak ini kan dia kan sebagai wadah. Jadi wadah di mana Bapak Ibu melakukan inovasinya. Jadi sekolah punya program, kan? Sekolah punya program melalui kepala sekolahnya, kepala sekolah Ibu Wima sebagai kepala sekolah penggeraknya, dia akan semacam apa namanya ya, semacam nakoda lah ya, nakoda bagaimana menggerakkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas ya perbedaannya. Jadi kalau guru penggerak jelas dia akan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan tupoksi sebagai seorang guru. Kalau sekolah penggerak, dia digawangi oleh seorang kepala sekolah penggerak yang akan membawa gerbong sekolahnya untuk bergerak ke depan untuk menjadi lebih baik. Saya kira barangkali itulah mungkin Bapak Ibu sudah bisa mendapat tambahan informasi yang lain, mungkin lebih baik dari saya. Ya. Terima kasih. Silakan Bu Eka. Terima kasih Pak Kasih. Demikian tadi pemaparan dari Pak Kasih. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungannya dengan mengikuti guru penggerak ini ya Pak ya. Banyak. Mudah-mudahan kita doain bersama Ibu Ses dapat lolos nanti di tahap keduanya gitu. Iya, benar. Kemudian untuk selanjutnya karena sudah menunjukkan pukul 3.35, apa masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang lain, ada yang masih ingin ditanyakan? Atau kita minta close statement dari Pak Kasih untuk pertemuan kita sore hari ini. Mungkin sudah pas Pak untuk Bapak Ibu yang lain. Mungkin untuk yang terakhir ada
sedikit motivasi atau close statement dari Bapak untuk kami semua supaya kami tetap semangat nih Pak dalam mengikuti program-program sekolah penggerak ke depannya Pak, karena ini kami baru juga Pak, kami sekolahnya baru, kurikulumnya juga kami baru tahu, masih sangat banyak butuh bimbingan dan juga motivasi supaya kami tetap semangat ini Pak. Karena ini semuanya baru langkah awal Bapak Ibu semua. Workshop ini langkah awal kita menuju IKM. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya berkeyakinan penuh bahwa Al-Mu'iz mampu melewati setiap rintangan yang akan dihadapi. Karena sudah mempunyai bekal pengalaman kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang belum. Suatu keberuntungan bagi Bapak Ibu sekalian yang lebih awal menerima informasi ini ketimbang dari kawan-kawan yang masih ragu untuk menetapkan pilihannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita semua, mari kita memandang dari sudut pandang yang baik. Karena yang kita kelola adalah anak-anak didik kita semua. Yang kita inginkan mereka adalah setidaknya mereka mampu mandiri untuk diri dia sendiri. Tentu kemandirian anak didik kita ini sangatlah bergantung kepada apa yang kita berikan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, ayo rekan-rekan semua, seluruh Al-Mu'iz, keluarga besar Al-Mu'iz, mari kita berkolaborasi, bersatu padu, saling terbuka untuk memastikan kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin percaya dan saya akan menyuarakan terus Al-Mu'iz ini karena ini adalah satu-satunya pionir dan barisan terdepan di Provinsi Jambi, sekolah penggerak SLB. Saya tentu akan memberikan perhatian luas dan khusus kepada Al-Mu'iz agar mampu berdiri sejajar dengan sekolah-sekolah penggerak yang lain yang ada di provinsi-provinsi lain. Dan sekali lagi saya berharap, mari kita sama-sama bekerja sama. Saya selaku kasih kurikulum ingin membuka diri seluas-luasnya untuk membangun komunikasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk memastikan kurikulum Merdeka ini dapat terlaksana dengan baik di Al-Mu'iz. Saya kira demikian, Ibu Eka dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita luruskan nawaitu kita, bahwa yang kita latih adalah anak didik kita, yang kita didik adalah anak didik kita, orang dusun kita, anak buah anak kemenakan kita, maka sangat disayangkan sekali kita yang ada di dalam itu tidak memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Saya percaya Bapak Ibu mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Teruslah berkarya, teruslah berkarya, teruslah berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian PKLK Dinas Provinsi Jambi, Bapak Ibrahim, yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bersama dan kita di ruang Zoom ini, walaupun di tengah kesibukan beliau, yang kita sama-sama tahu beliau sangat sibuk sekarang. Kemudian kepada rekan-rekan guru yang lain juga terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk mengikuti kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Mungkin untuk sebelum kita menutup sesi kita ini, kita adakan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang lain mohon untuk dibuka kameranya. Pak Azrian. Pak Azrian. Ya. Mohon untuk screenshot-nya ya Pak. Ya. Ya. Baik. Dalam kehitungan ketiga, gayanya gimana nih Bapak Ibu?
Oke, literasi. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dapat Pak Azrian? Dapat Pak? Dapat. Sekali lagi mungkin ya. Tukar gayanya. Gimana? Baik. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Baik. Dapat Pak Azrian? Pak Azrian? Dapat. Oke, sip. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, marilah sama-sama kita saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan PSP kita ke depannya, sehingga SLB Al-Mu'iz akan menjadi salah satu pionir sekolah penggerak untuk menuju sekolah penggerak SLB yang lebih baik ke depannya. Butuh kerjasama kita bersama, butuh kolaborasi kita bersama, butuh tekad juga dari kita bersama semua rekan-rekan guru, karena tidak mungkin hanya oleh kepala sekolah saja atau tidak mungkin dengan Wakasek saja, seluruhnya harus terlibat aktif dan mau serta mampu untuk mewujudkan sekolah penggerak kita ini. Mungkin itu untuk kegiatan kita pada hari ini, Pak Kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan yang baik sengaja maupun tidak sengaja selama kegiatan ini Pak. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu, Pak Azrian sudah boleh di end record Pak.